Jika kita melihatnya hari ini, Bayern München melawan Hamburger SV, tampak seperti cerita yang sudah bisa ditebak. Satu klub mendominasi Jerman selama puluhan tahun. Satu klub lainnya berjuang untuk mengembalikan masa kejayaannya. Tapi sepak bola tidak hidup hanya di masa kini. Ia hidup dalam ingatan. Pada masanya, Hamburg versus Bayern München bukanlah sekadar pertandingan biasa. Ini adalah Nord-Süd-Gipfel. Pertarungan klasik tentang perebutan dominasi antara sisi utara Jerman yang diwakili Hamburg SV dan sisi selatan Jerman yang didominasi oleh Bayern München. Hamburg sudah lama menjadi kekuatan besar, kota pelabuhan, terbuka pada dunia, sepak bolanya keras dan efisien. Jadi saat merger sejumlah klub lokal membentuk Hamburg SV pada tahun 1919, klub ini langsung jadi kekuatan ganas dari wilayah utara Jerman. Dari tahun 1947 hingga 1963, HSV menjuarai Oberliga Nord, kompetisi regional wilayah utara Jerman, sebanyak 15 kali dari 16 musim. Mereka hampir tidak punya lawan di wilayah utara. Sedangkan di saat yang bersamaan, di wilayah selatan Jerman, Bayern München sama sekali bukan kekuatan yang diperhitungkan di masa itu. Bahkan, mereka bukanlah tim terbaik di kota München. Saat itu, Bayern München masih berada dalam bayang-bayang superioritas TSV München. Ketika Bundesliga resmi dimulai tahun 1963, tak ada yang menyangka bahwa Hamburg SV dan Bayern München akan menjadi simbol dua kutub sepak bola Jerman di kemudian hari. Di era awal Bundesliga, Hamburg SV adalah raksasa sejati. Uwe Seeler adalah pemain terbaik Hamburg di masa itu. Bukan hanya mesin pencetak gol Hamburg, tapi juga ikon sepak bola Jerman. Dengan kekuatan seperti itu, Hamburg SV bukan hanya klub penggembira. Mereka adalah tim yang ditakuti. Sementara itu, berbanding 180 derajat, Bayern München justru ditolak oleh Asosiasi Sepak Bola Jerman untuk berpartisipasi di awal penyelenggaraan Bundesliga. Asosiasi Sepak Bola Jerman hanya mengizinkan satu tim dari setiap kota, dan mereka memilih TSV Munich yang baru saja menjuarai kompetisi regional wilayah selatan. Penolakan ini justru menjadi berkah di kemudian hari. Karena tidak punya uang untuk membeli pemain bintang, Bayern terpaksa memainkan pemain-pemain muda berbakat seperti Beckenbauer, Gerd Müller, dan Sepp Maier. Pemain-pemain yang kemudian akan menjadi poros kebangkitan Bayern München. Jadi, saat Bayern München promosi di tahun 1965, Bayern München bukan saja jadi kuda hitam, mereka langsung jadi kekuatan baru dari selatan. Mereka langsung finish di urutan ketiga di akhir musim. Bayern bahkan langsung juara Winners' Cup di musim 1966-1967, lalu juara Bundesliga di musim 1968-1969. Dalam waktu singkat, status tim terbaik Jerman berpindah tangan. Dari pelabuhan Hamburg yang dingin ke hangatnya kota Munich. Dominasi inilah yang menjadi awal rivalitas baru antara kekuatan utara melawan kekuatan selatan. Masa keemasan rivalitas antara Bayern München dan Hamburg SV terjadi pada era 80-an. Di awal 80-an, Hamburg dilatih oleh Ernst Happel, seorang pria asal Austria yang pendiam. Perokok berat, tapi sangat jenius secara taktik. Happel menerapkan sistem zona marking dan jebakan offside yang sangat disiplin, sesuatu yang cukup modern di masanya. Di sisi lain, Bayern di bawah Paul Czernay mengandalkan sistem yang fokus pada kekuatan fisik dan serangan balik cepat. Inilah periode ketika Bayern dan Hamburg saling menjatuhkan. Periode di mana mereka benar-benar setara. Mulai dari perang bintang di atas lapangan, hingga intrik-intrik di luar lapangan. Salah satunya adalah saga transfer Kevin Keegan. Keegan yang menolak tawaran, tapi juga memanaskan rivalitas pemain antara Kevin Keegan yang merupakan bintang Hamburg dan juga Karl-Heinz Rummenigge yang merupakan bintang Bayern München. Salah satu rivalitas antar pemain paling ikonik di Jerman dan dunia. Tahun 1983, Hamburg mencapai puncak dunia. Mereka Bayern terus membangun dan terus lebih kuat secara finansial,
Hamburg justru terjebak dalam nostalgia. Kesalahan dalam pengambilan keputusan serta pergantian manajemen yang justru makin mengaburkan identitas Hamburg sebagai tim besar. Memasuki milenium baru, pertandingan ini kehilangan keseimbangannya, menjadi dominasi sepihak oleh Bayern Munchen. Puncaknya, saat Bayern Munchen memastikan gelar Bundesliga musim 2000-2001 di kandang Hamburg, tepat di hadapan puluhan ribu supporter Hamburg SV. Momen saat Hamburg SV akhirnya terdegradasi untuk pertama kalinya di tahun 2018, seolah meresmikan berakhirnya rivalitas yang sudah lama memudar tersebut. Kini, Bayern Munchen versus Hamburg SV bukan lagi tentang siapa yang lebih kuat, tapi sekedar ingatan. Ingatan tentang masa ketika dua klub Jerman berdiri sejajar dan menentukan arah sepak bola Eropa. Karena dalam sepak bola, kejayaan bisa hilang, tapi sejarah selalu menunggu untuk diceritakan kembali.